Ini adab yang sangat penting. Ghaddul basar, menjaga pandangan mata kita. Artinya, tidak boleh melihat lawan jenis yang tidak halal bagi kita. Dan ini juga kebalikannya. Penghuni rumah harus menutup aurat. Makanya tidak pantas juga foto ibu-ibu ditempelkan di dinding atau di album foto ditaruh di meja di ruang tamu. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar." Hanyalah ditetapkan keharusan meminta izin sebelum masuk rumah orang untuk menjaga pandangan. Kalau berdiri di depan rumah orang untuk minta izin, jangan tepat di depan pintu, supaya ketika penghuni rumah membuka pintu, kita tidak dapat melihat mungkin lawan jenis yang belum menutup aurat. Ini juga bermakna kalau kita sudah dipersilakan masuk, tetap jaga pandangan mata kita. Dan ini adalah akhlak Islam yang sangat agung yang Allah perintahkan dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat ke-30. Kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada kaum laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka, tidak melihat kepada lawan jenis yang tidak halal untuk mereka, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian di ayat berikutnya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Kata Allah, katakan juga kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Lihat jemaah sekalian, di sini ada faedah penting. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara menjaga pandangan dan kemaluan. Karena puncak daripada zina adalah dengan kemaluan, dan pintu masuknya adalah pandangan mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Aliyu, la tudbi'in nadhrata an-nadhrata, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah." Wahai Ali, jangan kamu ikutkan pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua, karena bagimu yang pertama, tidak bagimu yang berikutnya. Artinya, kalau pandangan pertama tidak sengaja, segera palingkan, jangan terus dilihat. Kalau terus dilihat tidak memalingkan, maka menjadi dosa. Yang pertama enggak sengaja, belum menjadi dosa. Bahkan Allah juga mengingatkan secara khusus tentang mata yang khianat di surat Ghafir ayat ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, maksud mata yang khianat itu ketika si gadis misalkan lagi bersama keluarganya, dia pura-pura nggak mau lihat. Namun ketika keluarganya lalai, dia curi-curi pandang. Itu adalah mata yang khianat. Yang sangat mungkin terjadi ketika seseorang bertamu ke rumah orang. Ada keluarganya, dia pura-pura tundukkan pandangan. Ketika keluarganya lalai, dia pun mencuri pandang kepada wanita tersebut. Nah, yang paling parah apa? Orang tua yang malah mempersilahkan anaknya untuk didatangi laki-laki dan melihat dengan bebas. Bahkan boleh diajak jalan-jalan, boleh diajak untuk pacaran. Sementara datang anak muda melamar putrinya, dipersulit. Padahal putrinya sudah suka dan agamanya baik, akhlaknya baik. Tapi datang anak muda yang tidak baik, cuma mau ajak pacaran, dia izinkan. Subhanallah. Ini musibah dan kezaliman yang dilakukan oleh sebagian orang tua kepada anak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid." Apabila datang kepadamu laki-laki yang ingin melamar putrimu yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Kalau kalian tidak mau melakukannya, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Maksudnya akan merebak perzinahan, akan rusak rumah tangga. Karena apa? Orang tua mempersulit nikah. Tapi makna hadis ini, kalau putrinya suka, hendaklah dinikahkan. Kalau dia tidak suka, dia boleh menolak dan nggak boleh dipaksa. Anehnya orang tua seperti ini malah mengizinkan laki-laki untuk datang menemui putrinya di rumah, bahkan ajak jalan-jalan, padahal mereka belum terikat hubungan pernikahan. Maka terjadilah berbagai macam kerusakan. Jadi, hendaklah kita jaga pandangan mata kita. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.